Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ika Kurniawati, CGP Angkatan 8 dari SDN Tampir Kulon 1, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Osi Liliafi, dan guru beliau kelas 6. Assalamualaikum Bu Osi. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Osi? Alhamdulillah luar biasa sehat. Oh, alhamdulillah. Baik. Oh ya Bu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya. Ya. Jadi nanti saya akan mengamati Bu Osi di kelas untuk melakukan observasi atau supervisi kelas ya. Nah, sebelumnya mari kita melaksanakan praobservasi terlebih dahulu. Siap. Ya, adapun tujuan dilakukannya supervisi atau observasi di kelas adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Osi kelas 6. Nah, lalu kenapa kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Bu Osi melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, agar lebih siap lagi dan lebih percaya diri lagi dan tentunya bisa menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswanya. Ya, baik Bu Osi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Osi. Yang pertama itu tentang tujuannya ya Bu. Jadi apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Osi besok itu saat pembelajaran? Tujuan yang ingin saya capai yang pertama yaitu agar siswa itu memahami bagaimana tentang perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun vegetasi. Oh iya, jadi nanti itu tujuannya adalah Bu Osi ingin anak-anak itu tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Ya. Lalu itu Bu Osi, pengembangan area pengembangan apa yang khusus ingin dikembangkan oleh Bu Osi itu? Tentunya selain aspek kognitif ada keterampilan dan juga sikap. Oh iya, Ingin saya amati dari siswa-siswa saya. Ya, jadi selain juga pengetahuan, keterampilannya juga sikap mereka saatnya itu mengikuti pembelajaran ya Bu. Betul. Ya. Lalu Bu Osi menggunakan pembelajaran apa yang digunakan ini Bu Osi? Kalau besok strateginya itu saya nanti akan memberikan, saya menjelaskan dulu kemudian penugasan. Oh iya, berarti berupa happy note. Oh iya, berarti itu nanti Bu Osi akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang bergabung dengan KSE begitu ya Bu Osi ya? Betul. Ya Bu Osi. Lalu media apa saja yang ingin Bu Osi gunakan waktu melaksanakan pembelajaran itu? Nah, saya akan menggunakan media buku pertama, kemudian LKPD-nya itu besok siswa saya bagikan berupa happy note namanya. Saya menyebutnya happy note. Perlu dijelaskan? Iya, happy note itu yang seperti apa Bu Osi? Ya, kita jelaskan ya Bu Ika. Happy note itu adalah berupa catatan yang menyenangkan. Happy note, catatan yang menyenangkan. Jadi diharapkan siswa itu mampu untuk belajar sesuai dengan catatan yang sudah saya buatkan teknologinya dengan kemasan yang menarik. Ya, jadi itu nanti anak-anak akan lebih tertarik mengisinya itu tidak monoton menulis tapi juga ada keinginan diri sendiri gitu kan Bu Osi? Betul. Jadi diharapkan nanti siswa itu bisa senang belajar membaca catatan yang sudah mereka buat sendiri dengan template yang sudah guru siapkan. Akan lebih masuk pembelajarannya. Ya, itu lebih bervariasi lagi ya Bu Osi ya. Itu kira-kira akan dilaksanakan kapan itu Bu Osi? Mungkin bisa besok hari Rabu minggu depan ya Bu Osi ya. Boleh. Ya, waktunya itu jam 9. Oh iya, Setengah jam 9. Oh iya, berarti setelah istirahat pertama ya. Oh iya Bu Osi. Baik, jadi nanti saya setelah Rabu minggu depan setelah jam istirahat pertama saya akan ke kelas Bu Osi nggih untuk melaksanakan observasi kelas itu. Dengan senang. Ya, terima kasih Bu Osi sebelumnya. Lalu Bu Osi, setelah kita melaksanakan praobservasi ini, kita nanti terakhirnya itu akan melakukan pasca observasi jadi nanti masih ada satu tahap lagi, maksudnya setelah saya melakukan observasi di kelas nanti kita akan ada satu tahap lagi nanti pasca observasi nanti bersama dengan pembimbing praktek atau ya. Lalu sebelum kita akhiri Bu Osi, kira-kira apa yang Bu Osi dapatkan ini dari percakapan kita ini sebelum melakukan observasi? Ya, saya belajar hal yang baru ya. Ternyata
sesama teman rekan guru itu juga butuh seperti ini. Iya. Ya, jadi kita sama saja kayak kita itu sedang di supervisi, dilihat, kita juga nanti belajar dari beliau juga. Jadi kita sama-sama belajar. Kan hal yang baik. Ya, jadi seharusnya itu memang sebelum dilakukan observasi atau supervisi akademik itu memang kita harus menjalankan pra-observasi itu biar kita tahu besok itu kita mau dinilainya itu persiapannya seperti apa. Seperti itu ya Bu Osi. Ya, terakhir ya Bu Osi, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas kesediaan Bu Osi meluangkan waktu untuk kita melaksanakan pra-observasi ya Bu Osi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, sekian pra-observasi saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Osi. Sami-sami Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, siapa urutan pertama yang mau mimpin doa hari ini? Mas Yufa, oke, silakan Mas Yufa dipimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, berarti hari ini di pagi hari yang agak lumayan mendung ya, tapi kita tetap semangat belajar bertemu dengan teman-teman dan juga Bapak Ibu guru di sini. Siapa yang hari ini senang bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru? Semuanya senang ya? Siapa yang hari ini sedih? Gak ada, hari ini senang semuanya. Hari ini siapa yang gak masuk ya? Dan ada Tasya, ada Caca, ada Tiko, ada semuanya ada. Coba tunjukkan senyumannya. Itu tangan buat kita semuanya. Hari ini seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, karena untuk menunjukkan bahwa kita itu memiliki rasa nasionalisme, maka kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siapa yang dapat giliran untuk menjadi pemimpin dirijen hari ini? Caca? Oke, silakan Caca maju ke depan. Mau lagu apa hari ini? Masih tak benar ya? Oke, yuk silakan teman-temannya berdiri. Oke, teman-teman kita berdiri juga. Tegak posisinya, tidak ada yang lenggang meja. Oke, yuk semuanya. Mbak Caca. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Maju serta mengusir penyerang. Tentu kita menang. Bergerak serentak menerkam
dan Bu minta tolong bagi anak laki-laki yang rambutnya sudah panjang, tolong dicukur, dirapikan, ya Mizan ya. Mizan terus pakai, nggak usah pakai poni, ya semuanya harus rapi. Seperti yang sudah rapi siapa di sini belum ada yang rapi? Dan terakhir itu rapi, ya. Yang sudah poninya panjang silakan dirapikan, dicukur. Karena apa? Karena apa? Kebersihan itu termasuk salah satu apa? Bagian dari iman. Siapa yang termasuk orang-orang beriman? Orang-orang beriman itu apa sih? Beriman itu apa? Yo, pensilnya ditinggal dulu, sekarang kita berikan. Secara vegetatif atau secara tak kami melalui dua cara, yaitu dengan cara alami dan juga buatan. Dengan cara alami itu berarti gimana? Tanpa bantuan manusia, jadi pintar ya. Tanpa bantuan manusia, ya tumbuhan itu melakukan perkembangbiakan dengan sendiri, mandiri, ya tidak dibantu oleh siapapun, ya tidak dibantu oleh manusia, iso diri. Sekarang kalau yang buatan berarti kebalikannya, dibantu oleh siapa? Dibantu oleh manusia, ya. Oke, sekarang yang alami dulu. Kalau yang alami itu ada beberapa cara. Yang tadi gue sebutkan itu contohnya lidah mertua. Kalau dipotong sedikit daunnya kemudian ditancapkan ke apa ditancapkan diletakkan di atas tanah, maka dia akan tumbuh tunas yang baru, tumbuhan yang baru. Pernah juga apa namanya tumbuhan contoh bebek. Kamu pernah lihat daun contoh bebek? Di daunnya itu tumbuh daun lagi. Pernah lihat? Itu kalau dipotel diambil kemudian dijebloskan ke dalam tanah, itu juga akan tumbuh tumbuhan yang baru, ya. Itu berarti dia bisa apa? Tumbuh tanpa bantuan manusia, ya. Kalau misalnya dia jatuh pun juga akan tumbuh. Iya tuh, ini cakok, ini apa ini? Yang tadi bawa si gambar itu? Nah, ini loh, nempel. Dari kegiatan hari ini yang sudah Bosi jelaskan maupun kamu tulis, kamu bisa membuat kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan. Dalam bahasa Indonesia kita juga belajar di materi ini adalah materi tentang membuat kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan dari perasaan sama deh. Beda, bedanya gimana? Hai. Kesimpulan, misalnya ada satu paragraf, aku suruh untuk menyimpulkan dari paragraf itu, maka yang ditulis bagian apa ini? Ide pokoknya yang jelas. Terus yang berikutnya apa? Gampangnya gini anak, kesimpulan itu garis besarnya, ada garis besar dari paragraf itu, ya, yang sudah kamu baca di paragraf 1 misalnya, itu garis besarnya membahas apa. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang apa ini? Perkembangbiakan tumbuhan. Dan kira-kira kesimpulan hari ini tuh apa? Belajar apa aja? Yuk, satu, apa yang kita pelajari dari pembelajaran hari ini? Tumbuhan berkembang biak untuk melestarikan
untuk melestarikan jenisnya. Kesimpulan yang kedua, kamu belajar apa saja setelah belajar tujuan tumbuhan berkembang biak? Yang kedua apa? Ayo. Perkembangbiakan tumbuhan melalui dua cara, yaitu ayo sebelum ditulis. Sebelum ditulis kesimpulan yang kedua apa? Ada yang bisa mengulangi? Apa ya? Ngantuk. Ayo kesimpulan yang kedua apa? Setelah belajar tujuan tumbuhan berkembang biak, yang kedua apa? Cara berkembang biak tumbuhan ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Silakan ditulis. Cara berkembang biakan tumbuhan ada dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Misalnya rambutnya kok acak-acakan gitu ya, generatif. Karena perasaannya tak mulai. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga apa saja? Apa yang sudah kamu tulis dan pelajari hari ini? Sudah boleh dijelaskan. Cara pembagian dua, terus berarti apalagi yang ketiga? Tumbuhan. Kalian ditulis dulu. Bentar. Ayo Muni. Yang ketiga apa? Perkembangbiakan secara vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Misalnya gitu, silakan tulis dengan gaya bahasamu sendiri. Ayo orang yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nanti ya, belajar sama teman-temannya ya. Singkong ini berkembang biak dengan cara apa? Maksudnya namanya alam ini macam-macam loh. Akal, binatang, di akar, tulis di akar, dan tulis di orang dulu jangan langsung di sini ya. Coret-coret kafe. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ika Kurniawati, JGP Angkatan 8 dari SDN Tampir Kulon 1, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang. Video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Di sini saya masih ditemani oleh Bu Osi Liliafi, guru kelas 6 yang sudah melaksanakan observasi akademik. Dan di sini saya juga ditemani oleh Bu Ibu PP, Putri Pujiastuti. Selamat siang Bu Osi dan Putri. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Osi? Alhamdulillah sehat. Baik, pada kegiatan pasca observasi kali ini terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin pada hari Rabu ya Bu Osi, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bu Osi lakukan. Oh ya Bu Osi, setelah melaksanakan observasi akademik, bagaimana perasaannya Bu Osi? Sedikit tegang ya mungkin ya, karena tahunya diobservasi. Tapi mungkin karena saya itu belum terbiasa. Tapi alhamdulillahnya kegiatan observasi kemarin berjalan dengan lancar, sesuai dengan
apa yang mau dicapai. Ya, alhamdulillah ya Bu Osi, kegiatan kemarin berjalan dengan lancar. Lalu Bu Osi ceritakan bagaimana kemarin langkah-langkah pembelajaran yang Bu Osi lakukan. Mungkin kalau untuk tahap awalnya saya menyiapkan perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya itu ada RPP dan seperangkatnya. Setelah itu saya juga menyiapkan media yang akan saya gunakan saat kegiatan pembelajaran nanti kemarin. Untuk area pengembangannya yaitu area pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Untuk area pengetahuan, siswa dapat memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan, vegetatif dan generatif. Untuk keterampilannya, siswa dapat membuat catatan happy note. Untuk area pengembangan sikapnya, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan senang, dengan baik, dan dapat memahami tujuan pembelajaran tersebut. Ya, baik. Jadi pada observasi kemarin, Bu Osi telah membuat perangkat pembelajaran dengan menyiapkan media yang digunakan ya. Lalu dalam pengetahuan, Bu Osi juga telah memahami perkembangan tumbuhan. Siswa telah memahami perkembangan tumbuhan. Dalam keterampilan, siswa sudah bisa menggunakan dengan catatan happy note. Lalu dalam sikap, siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran yang Bu Osi lakukan. Seperti itu ya Bu Osi. Lalu pembelajaran yang Bu Osi lakukan berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala yang masih perlu saya perbaiki lagi, tetapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Oh iya, Bu Osi mengatakan bahwa dalam observasi kemarin terjadi kendala. Apakah Bu Osi bisa menceritakan hambatan-hambatan apa yang Bu Osi yang dapat pas observasi kemarin? Kalau untuk hambatan atau kendalanya mungkin seperti biasa ya, dan semua guru biasanya mungkin sudah mengalami. Terkadang saat kegiatan pembelajaran itu dimulai, itu pasti ada siswa yang saat pembelajaran itu dia memperhatikan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, dan ada juga beberapa siswa yang mungkin kurang konsentrasinya atau kurang memperhatikan, sehingga dia tidak aktif saat kegiatan pembelajaran atau pasif gitu ya. Mungkin kalau disuruh mengerjakan ya dia ikut-ikut mengerjakan, tetapi kayak nggak serius gitu ya, konsentrasinya kurang ya. Terus juga kelihatannya itu ketika saya menjelaskan itu siswa agak kurang kurang tertarik gitu mungkin ya, kurang tertarik. Terus terlihat sepertinya itu siswa agak bosan gitu ya Bu ya. Kalau saya lihat seperti itu. Ya, Bu Osi tadi mengatakan bahwa ada beberapa siswa yang tidak aktif, bahkan terlihat bosan saat mengikuti pembelajaran Bu Osi. Menurut Bu Osi, itu bisa terjadi karena apa? Mungkin ya, untuk sementara mungkin karena media pembelajaran yang saya gunakan saat observasi kemarin itu mungkin kurang menarik gitu ya, mungkin kurang menarik, atau mungkin saya harus menciptakan media pembelajaran atau membuat media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu mungkin ya, agar nantinya itu semoga siswa itu bisa tertarik gitu dengan pembelajaran, dengan tema pembelajaran yang kemarin saya jelaskan. Ya, jadi dari evaluasi Bu Osi mengatakan bahwa menggunakan pembelajaran yang lebih menarik. Nah, sekarang giliran saya ya Bu Osi. Bu Osi, dari pengamatan kemarin yang saya lakukan itu seperti yang sudah diungkapkan Bu Osi tadi, itu Bu Osi sudah melaksanakan pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan oleh Bu Osi. Bu Osi juga sudah sesuai dengan indikator-indikatornya, serta dalam pembelajaran juga sudah mengedepankan atau menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, lalu pengembangan apa yang ingin Bu Osi lakukan agar pembelajaran selanjutnya itu bisa menarik untuk siswa atau pembelajaran yang berpihak kepada murid? Mungkin
kegiatan observasi kemarin, mungkin saya akan lebih fokus atau akan mengembangkan keterampilan dengan penggunaan variasi media pembelajaran yang lain ataupun media pembelajaran yang lebih kreatif gitu ya. Pembelajaran yang kreatif itu kan misalnya bisa menggunakan video pembelajaran. Kalau menggunakan video pembelajaran berarti kan saya harus menyediakan laptop, menyediakan proyektor, menyediakan LCD seperti itu ya. Atau mungkin saya bisa menggunakan atau membuat alat peraga ataupun media pembelajaran yang berhubungan dengan tema yang akan saya ajarkan nanti, yang sifatnya itu mungkin yang agak menarik gitu ya, mungkin ya buat siswa, sehingga nanti siswa itu bisa ikut serta dalam pembelajaran itu, mungkin seperti itu ya. Atau bisa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang lain. Ya, baik sekali Bu Osi. Jadi pengembangan yang ingin dilakukan Bu Osi adalah Bu Osi akan membuat media pembelajaran yang lebih bervariatif dengan menggunakan media visual maupun audio visual, sehingga anak-anak dapat aktif dan senang saat pembelajaran. Seperti itu ya Bu Osi? Ya. Baik Bu Osi, apa yang Bu Osi rasakan setelah kita melakukan percakapan ini? Saya mendapatkan pengalaman yang baru ya, yang sekiranya itu sangat bermanfaat untuk saya sendiri maupun nanti ketika saya menerapkan kegiatan pembelajaran bersama anak-anak. Banyak pelajaran yang baru, mungkin seperti itu ya Bu. Jadi kegiatan ini bermanfaat ya Bu Osi. Ya. Terima kasih Bu Osi untuk waktunya. Kita sambung lain waktu dalam pembelajaran selanjutnya. Oh ya, sebelum saya akhiri, kira-kira kapan itu Bu Osi akan melaksanakan pengembangannya itu? Untuk itu mungkin saya belum tahu ya waktunya pastinya itu kapan. Cuma insya Allah akan saya usahakan secepatnya. Oh ya, baik. Akan saya tunggu kabar baiknya ya Bu Osi. Semoga pembelajaran selanjutnya akan lebih menarik dan berpihak kepada murid. Terima kasih ya Bu Osi. Nah, sekian kegiatan pasca observasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Osi. Terima kasih Bu Tri.